Halo sahabat tenaga kesehatan dimanapun Anda berada, salam sehat, sehat Indonesia bersyukur. Kali ini saya akan menginformasikan aplikasi sistem kesehatan dalam teknologi, informasi kesehatan, dan komunikasi yang terintegrasi dalam sistem informasi kesehatan. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang salah satu aplikasi di dunia kesehatan, yaitu aplikasi ASIK Sehat Indonesiaku. Menteri Kesehatan Budi Gunadisadikin meluncurkan aplikasi Sehat Indonesiaku atau biasa disebut aplikasi ASIK pada tanggal 3 Juni tahun 2022. Aplikasi ini berguna untuk pencatatan hasil pemeriksaan kesehatan pasien, imunisasi, dan pemeriksaan screening penyakit tidak menular. Hingga pertengahan tahun 2023, aplikasi ASIK ini sudah diunduh hingga lebih dari 30.000 kali. Versi terbaru dari aplikasi ini telah diupdate di pertengahan tahun 2023. Izin aplikasi ini hanya terbatas penggunaan data internet, tidak meminta akses ke GPS, kamera, kontak atau phonebook, dan wilayah privasi lainnya. Sedikit saya menjelaskan tentang penyakit tidak menular, yang merupakan penyakit katastrofik yang menghabiskan biaya yang besar hingga 17 triliun rupiah. Dan pemerintah mengaplikasikan suatu aplikasi yang dapat mendata lebih dini penyakit tidak menular pada pasien di Indonesia. Penyakit tidak menular ini merupakan salah satu penyakit dalam standar pelayanan minimal yang mulai konsentrasinya pada SPM 6 di usia produktif dan termasuk juga di SPM 7, 8, dan 9. Posbindu PTM ini bertujuan untuk mengakselerasi cakupan deteksi dini faktor risiko penyakit tidak menular dan meningkatkan pencapaian pelayanan kesehatan usia produktif. Sasarannya adalah ASN, pekerja formal dan informal, masyarakat umum usia 15 tahun ke atas, perempuan usia 30 sampai dengan 50 tahun, dan yang sudah pernah berhubungan seksual. Strategi dan kebijakan dalam program P2PTM sesuai dengan Permenkes nomor 71 tahun 2015 tentang penanggulangan penyakit tidak menular yang terdiri dari promosi kesehatan, deteksi dini, perlindungan khusus vaksinasi, dan penanganan kasus melalui pengobatan di fasilitas kesehatan sesuai dengan standar pelayanan kesehatan. Deteksi dini penyakit tidak menular ini merupakan program konsentrasi pemerintah lewat Kementerian Kesehatan dengan menggunakan aplikasi ASIK, yaitu aplikasi Sehat Indonesiaku. Aplikasi ini mempermudah petugas kesehatan di kabupaten kota untuk melakukan pencatatan dan pelaporan sehingga tidak menggunakan lagi pelaporan secara manual. Mari kita mengenal lebih dekat aplikasi ASIK. Pertama, cara install ASIK. Tahapannya, pastikan handphone Anda mempunyai OS Android 5 atau yang lebih baru. Kedua, pastikan handphone Anda mempunyai memori minimal 3,5 MB untuk penginstalan. Dan yang ketiga, untuk menginstal aplikasi Sehat Indonesiaku, kita bisa melakukan unduhan melalui Play Store. Kedua, cara registrasi ASIK. Tahapannya, yang pertama, registrasikan diri Anda menggunakan nomor WhatsApp. Kedua, pilih profesi. Jika bukan dokter, bidan, perawat, maka Anda klik profesi lainnya. Untuk kader juga menggunakan menu profesi lain. Ketiga, isikan nomor induk
kependudukan, nama lengkap, nomor WhatsApp, asal provinsi, asal kabupaten, kota, dan kecamatan, serta kelurahan atau desa. Kemudian, klik berikutnya, pilih puskesmas yang terdekat dengan Anda atau puskesmas FKTP Anda. Dan yang kelima, Anda akan mendapatkan pesan WhatsApp dari nomor Kementerian Kesehatan dan isikan kode tersebut ke aplikasi ASIK. Dan aplikasi ASIK sudah dapat digunakan. Mudah bukan? Ketiga, kita masuk di menu screening penyakit tidak menular. Sebelum adanya aplikasi ASIK, screening penyakit tidak menular dicatat pada aplikasi surveillance PTM yang beralamat di pptm.depkes.co.id hingga tahun 2018. Aplikasi tersebut tidak langsung dapat digunakan oleh masyarakat kecuali dengan mendaftar sebagai kader Posbindu PTM. Sekarang sudah ada ASIK, aplikasi yang mudah digunakan untuk mencatat deteksi dini penyakit tidak menular, yang merupakan kegiatan untuk mengetahui secara awal potensi penyakit tidak menular seperti contoh diabetes, hipertensi, penyakit jantung, stroke, asma, kanker, dan penyakit tidak menular lainnya. Pemeriksaan ini dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan, kader kesehatan, ataupun self-assessment secara mandiri. Berikut gambar-gambar yang secara mudah untuk menjelaskan cara menggunakan aplikasi ASIK. Pertama, pilih menu screening penyakit tidak menular. Kedua, pilih tanggal dan klik mulai beraktivitas. Ketiga, masukkan nomor kependudukan peserta. Keempat, muncul data diri peserta. Jika belum sesuai dengan data diri peserta, bisa dapat dirubah. Adapun tips jika peserta tidak mempunyai nomor WhatsApp, maka isikan dengan kode 0000 sebanyak 5 kali, kemudian klik simpan. Kelima, isikan riwayat penyakit keluarga peserta dan isi juga riwayat penyakit peserta secara lengkap. Keenam, isikan faktor resiko seperti intensitas merokok, terpapar asap rokok, konsumsi gula berlebih dari 4 sendok makan setiap hari, konsumsi garam berlebih lebih dari 1 sendok teh setiap hari, konsumsi minyak berlebih dari 5 sendok makan setiap hari, jumlah konsumsi buah dan sayur, aktivitas berolahraga, dan konsumsi alkohol, kemudian klik dan lanjutkan. Ketujuh, isikan data antropometri seperti berat badan, tinggi badan, lingkar perut, tekanan darah. Kedelapan, isikan pemeriksaan mata dan telinga. Dan tahap selanjutnya, isikan pemeriksaan gula darah sewaktu dan gula darah puasa, kolesterol total, HDL, LDL, trigliserida, dan kadar asam urat. Kemudian klik dan kirim. Nanti akan muncul hasil pemeriksaan faktor risiko beserta rekomendasi. Muncul juga hasil pemeriksaan antropometri seperti indeks massa tubuh, lingkar perut, tekanan darah, indera penglihatan, dan indera pendengaran. Setelah selesai, aplikasi ASIK akan merekomendasikan apakah pasien tersebut perlu ada penanganan lebih lanjut atau hanya mengatur pola hidup. Aplikasi Sehat Indonesiaku dalam pemeriksaan screening PTM sangat memudahkan tenaga kesehatan dan kader kesehatan untuk mencatat pemeriksaan penyakit tidak menular. Aplikasi ini sangat ringan dan mudah sekali diinstal di handphone Anda dan hanya membutuhkan memori sebesar 3,5 MB, tidak mengakses fitur GPS, buku telepon, dan fitur pribadi lainnya.
ASIK sungguh sangat memudahkan nakes dan kader untuk menemukan data peserta. Hanya dengan memasukkan nomor induk kependudukan, maka sudah akan muncul alamat lengkap rumah, tempat tinggal, nomor telepon, status, dan pekerjaan pasien. Pelaporan screening PTM masih sebatas melihat hasil pemeriksaan di saat itu saja. Saat sudah ditutup aplikasi ini, maka kader tidak dapat lagi melihat ulang peserta yang sudah melakukan pemeriksaan. Belum terdapat laporan berbasis geografis pada faktor risiko PTM. Diharapkan ke depannya, kemungkinan besar aplikasi ASIK akan terus dikembangkan sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan zaman, serta keperluan dan kepentingan masyarakat luas. Aplikasi ASIK juga mempunyai menu imunisasi yang dipergunakan untuk mencatat imunisasi pada anak, digunakan pada bulan imunisasi anak nasional, dan terdapat dashboard untuk melihat cakupan imunisasi pada bulan imunisasi anak nasional. Sekian, terima kasih. Sampai jumpa di kemudahan aplikasi kesehatan lainnya. Salam sehat, sehat Indonesia bersyukur.